Oke, kita belajar seni grafis, di mana nanti kita hari ini hanya dasar-dasar dulu teman-teman. Di sini ada langkah-langkah yang akan kita mulai dari awal. Tentang pengertian seni grafis itu sendiri, teknik dalam seni grafis itu sendiri. Nanti ada 3 teknik yang akan kita pelajari, yang mana ini kalian bisa praktekkan di rumah semua, tinggal milih lalu berkarya seni grafis ya, menghasilkan sebuah produk ya. Biasa kita harus bisa memberikan sebuah hasil bentuk produk yang nyata. Nah, di sini kita harapannya setelah mempelajari bab ini, kalian dapat menjelaskan pengertian seni grafis itu sendiri, mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni grafis, lalu jenisnya, medianya seperti apa, mengklasifikasikannya, membuat karyanya. Jelas ya, kita akan membuat karyanya. Nanti file ini kamu bisa pakai sendiri, bisa kamu buka sendiri di rumah. Kalau saya sudah pakai dikit ya, tinggal klik aja. Lalu ada pengertiannya seni grafis di sini. Dibacakan tolong Niko, pengertiannya apa Niko? Pengertian seni grafis. Seni grafis termasuk karya seni rupa dwimatra yang dibuat untuk mencurahkan ide atau gagasan dan emosi seseorang dan menggunakan teknik cetak sehingga memungkinkan pelipat gandaan karyanya. Ya, melipat gandakan karyanya. Contohnya apa coba? Sebuah menggunakan teknik cetak sehingga bisa dicetak banyak. Contohnya apa? Yang tahu? Komik. Komik, ya betul, bisa. Selain itu yang ini, yang kalian bawa pulang itu biasanya apa dari sekolah? Poster. Poster bisa, jelas ya poster, betul betul. Ada apa lagi, satu lagi yang kamu dipinjemin dari sekolah itu apa? Kalau enggak yang kamu beli setiap awal tahun ajaran di sekolah untuk menunjang belajarmu? Cetak. Buku cetak, betul. Hal ini contohnya ya. Ada buku cetak di sini, lalu ada teknik cap ya ini. Kalau zaman saya menggunakan pelepah pisang itu, lalu dikasih warna di ujungnya terus tempel-tempel. Lalu di sini ada menggunakan ini yang sablon, saring ya, screen, menggunakan screen yang baju-baju sablonan yang kita buat per kelas gitu biasanya kayak gitu ya. Lalu di sini juga ada stiker. Nah, ini yang kelas 8 yang saya ajarkan menggunakan teknik point release ya, kayak gini. Lalu ini menggunakan spidol warna biasa. Buku cetak. Gimana bisa digandakan lebih dari satu. Itu ya. Cetak sendiri. Selain itu ada sejarah seni grafis teman-teman ya. Pertama dari bahasa Yunani ya, selalu ya kita mesti belajar apapun dari bahasa Yunani yang berdasar tentang graph hand. Di sini artinya adalah menulis dan menggambar. Lalu dari bahasa Inggris sendiri ada graph atau grafik. Apa arti kata grafik ini bahasa Inggris tahu nih? Grafik itu apa? Grafik grafis berarti tampilan atau gambar ya? Ya, tampilan. Nah, ini ditorehkan di cat di sebuah media yang bisa kalian pakai membuat tulisan dengan cara ditorehkan atau dituliskan. Teman-teman yang pernah masuk ruang guru mungkin pernah melihat ya, di angkatannya Firly itu saya pernah membuat sabun, jadi menggunakan kertas A3 terus disemprot, membuat malnya dulu di print gitu, terus digunting menggunakan cutter, terus kita semprot. Itu teknik paling sederhana. Zaman dulu sebelum ada sabun terlalu populer, saya menggunakan itu. Nah, lalu di sini cetakan yang dimaksud di sini adalah film negatif, sehingga warnanya tidak ada warnanya. Dia hanya menggunakan jadul-jadul gini ya, retro-retro ini. Itu. Awalnya ini ya, hanya tidak menggunakan warna seperti sekarang, baju-baju kalian yang kasih warna dan lain-lain. Tapi dulu itu hanya menggunakan pola seperti ini, hanya hitam dan putih. Lalu di sini ada seni grafis. Merupakan cabang seni yang dikerjakan menggunakan teknik cetak ya. Menggunakan papan. Kalau teman-teman, ada yang di sini pernah ke tempat sablonan baju? Nah, yang C59 pernah ya? Iya, Pak. Nah, di situ kan ada papannya ya. Dia menggunakan papan, biasanya menggunakan besi. Kalau menggunakan besi, dia akan lebih cepat keringnya. Dia nanti akan menggunakan semacam cetak saring gitu, seperti saringan gitu, yang sudah di print, lalu dia cetak menggunakan cat
Catnya ada, setahu saya ada 3 ya, ada plastisol dan lain-lain, di mana punya kelebihan kekurangan masing-masing. Misalnya plastisol itu tidak boleh kena panas, nggak boleh kesetrika. Mungkin baju-bajumu ada yang tidak boleh kena setrika terlalu panas dan lain-lain. Lalu ada yang menggunakan yang boleh disetrika dan banyak yang lain juga. Biasanya bawahnya itu merupakan kayu, plat logam, kaca akrilik. Yang penting dasarnya itu datar dan rata. Dibantu menggunakan screen, di mana itu merupakan lembaran kain yang berpori dan direntangkan sesuai dengan kerangkanya. Tekniknya sendiri ada 3 jenis, teman-teman. Ada cetak tinggi, cetak dalam, dan cetak datar. Nah, ini akan kita pelajari lagi minggu depan. Saya hanya akan sampai di sini dulu. Kamu nanti akan saya bagikan tampilan ini dan juga buku paket di halaman bab ini saja. Kamu baca dulu di rumah, sehingga besok kita pas pelajaran kamu tidak diam aja. Ada interaksi kita, komunikasinya berjalan dengan lancar. Untuk prakteknya sendiri, rencana saya ada beberapa praktek yang bisa kalian lakukan. Mungkin dari sekarang kamu bisa beli baju online yang polos ya. Bagusnya warna putih. Itu kan murah tuh. Kamu bisa beli baju itu menggunakan cat, boleh cat sablon boleh, kalau nggak cat tembok juga boleh. Bebas. Ini saya nggak tahu ada Tiari nggak di sini, Tiari? Tiari mana? Ada, Tiari? Pak, ada. Nah, kamu pernah membuat sablon nggak? Tiari? Membuat sabun. Sablonnya pernah belum? Oh, sablon. Pernah, Pak, pernah. Nah, nanti kamu bisa ya memberikan contoh teman-temanmu. Kalau perlu kamu mencarikan info kaos murah ya. Oke. Nah, nanti Tiari, saya pernah lihat Tiari soalnya, jadi saya tanya ke Tiari kan dia pernah mempraktekkan sablon ini. Nah, ini nanti kamu bisa milih sablon, medianya saya pengennya di baju saja. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan baju, kamu bisa menggunakan buku gambarmu di A3-mu. Menggunakan pilok. Nah, nanti kayak gini, ini juga contohnya kayak gini ya. Ini kamu bisa membuat, ini kertas A3 misalnya, lalu kamu tempelkan di sini. Kamu buat malnya dulu. Tahu mal nggak? Ada tahu artinya mal nggak? Tahu nggak mal itu apa? Memal, tahu nggak? Ada yang tahu? Memal itu tahu nggak? Memal itu saya berikan contohnya sederhana kayak gini. Misalnya kamu desain sebuah tulisan di Word gitu ya. Lalu tulisan itu ingin kamu tempelkan dengan warna yang kamu inginkan. Jadi kamu nanti akan ngeprint kertas itu. Misalnya ini saya akan ngeprint tulisan cetak tinggi. Ini akan saya print 3-3-nya ini di printer ya. Lalu saya akan merobek tulisan ini. Saya robek, akan saya beli warna pilok sesuai warna keinginan saya. Jadi ini akan saya copot, tempelkan di buku gambarmu A3, lalu akan saya semprot atasnya. Itu namanya ngemal, jadi membuat cetakan tulisan. Taruh tulisan sih ya, karya apapun itu. Tapi ya, arti mal ya, saya nggak tahu bahasa gaulnya. Ini zaman sebelum ini ya, cetak di pinggir jalan itu populer ya. Ini dulu masih menggunakan kertas, terus kita potong-potong, kita tempel-tempel di tembok untuk perayaan-perayaan di kampung-kampung. Saya dulu pernah melaksanakan ini. Ini nanti kamu akan bisa mempelajari, bisa menggunakan media buku A3-mu. Kalau nggak menggunakan baju, saya sarankan menggunakan baju ya, karena waktunya masih lama. Dan nanti akan saya ajarkan bersama menggunakan Corel dan juga Canva mah depannya bisa ya. Sudah ada Jesslyn dan kawan-kawan. Nanti kita akan menggunakan media Canva dan juga Corel untuk pembelajaran cetaknya. Contohnya nanti saya berikan contoh satu di sini, ada beberapa contoh. Kita stop screen dulu ya. Saya akan berikan contoh beberapa hasil karya saya ketika mendesain di apa itu namanya? Di Corel. Ini harusnya materi kelas 8. Nah, belajar Corel di kelas 8? Yang di sini pernah?
Halo Bandung. Oh, pernah pakai sih. Pernah di kelas 8? Yang waktu lomba poster itu. Oh ya. Bagus. Saya nggak usah nunjukin. Saya lupa naruhnya soalnya. Nah, saya cari dulu ya. Nah, ini saya berikan contoh beberapa yang saya buat. Nah, ini contohnya desain baju ya, teman-teman ya. Nah, lagi proses. Sambil nunggu, boleh kalian untuk masuk ke GC ya, ke GC SBK. Tadi sudah saya bagikan kan, bisa kamu masuk sekarang, biar saya nanti masih tugasnya enak. Saya lihat apakah sudah ada yang masuk. Baru 11 anak. Silakan yang lain segeralah masuk ke kelas. Nanti untuk prakteknya, saya sarankan kamu menggunakan jangan terlalu banyak warna ya, karena kalau menggunakan banyak warna otomatis nanti pas nyetaknya itu susah, kecuali kamu membuat warnanya bergaris datar rata. Misalnya tulisan di sini saya tulis Deren, nah itu menggunakan satu warna merah semua. Santosonya menggunakan warna kuning itu bisa. Tapi kalau sudah menggunakan Deren separuhnya merah, separuhnya kuning itu nanti pas nyetaknya kamu kesusahan. Biasanya pakai cat apa sih, Pak? Gimana, Nail? Biasanya pakai cat apa? Enggak benar. Kurang keras. Gimana, Nail? Biasanya pakai cat apa? Pakai cat ini ya, ada sendiri namanya ya. Saya namanya lupa ya. Pakai akrilik juga nggak apa-apa sih, Nail, sebenarnya. Akrilik emang kagak hilang, Pak, kalau misalnya dicuci. Enggak. Kalau enggak kamu menggunakan ini cat khusus yang itu pastisol gitu, namanya pastisol ya. Tapi jangan langsung dicuci dan jangan kena setrika. Nanti searching di Shopee banyak kok nama catnya. Kamu tinggal milih, saya lupa namanya 3 jenis pokoknya. Jadi yang bisa disetrika, yang nggak boleh disetrika, sama yang nanti meresap ke kainnya. Kayak cat tembok gitu juga ada cat tembok. Cat besi. Kalau menurut saya mending cat besi sih, lebih awet. Tinggal pinter-pinter nyampurnya aja. Kalau dulu saya menggunakan cat besi. Kalau sekarang sih ya tahu. Ini bisa dibuka guys. Saya coba dulu ya. Saya buka lagi. Nah, gini misalnya saya berikan contoh yang saya buat kemarin ya. Nah, ini yang saya buat kemarin, teman-teman. Kelihatan ya? Nah, ini kayak gini ini susah. Jangan membuat yang ada background warnanya dulu. Kamu buat yang polos. Misalnya kayak gini. Nah, ini. Kamu perhatikan yang ini menjadi pahlawan masa kini misalnya. Ini lebih mudah menggunakan satu warna. Yang ini tidak saya sarankan karena cukup susah. Kecuali kamu menggunakan teknik printing ya. Kan ada tuh, saya lupa baju futsal, tim futsal SR itu kayaknya dia menggunakan teknik printing tuh. Kalau printing ini nggak akan jadi masalah karena dia dicetak print. Tapi kalau untuk cetak sablon, wah ini pasti tumpang tindih warnanya. Nah, saran saya nanti kalau kamu mau mendesain menggunakan Corel, Canva ataupun itu, kamu bisa menggunakan kayak gini aja. Pastikan background warnanya sudah sesuai yang ingin kamu buat. Jadi kamu beli baju warna putih tuh, ya udah putih berarti nanti tinggal ganti warna, misalnya ini warna merah, kalau nggak kuning dan sebagainya. Itu ya, ini contoh yang saya buat. Masuk seperti ini. Ini kalau kamu sudah punya screen-nya sendiri nggak masalah, ada background warna. Tapi kalau tidak, mending cuma crash 5. Itu akan kita perdalami lagi setelah nanti materi selesai.
kita akan memperdalam lagi bagaimana cara membuat sablon yang baik dan lain-lain dengan apa yang sudah Bapak pelajari. Apanya nanti kita bisa sharing-sharing. Itu teman-teman, itu dasar materi kita. Kalau masuk ke GC nanti akan saya tambahin lagi materi yang tadi saya sampaikan awal biar kamu lebih siap. Ada yang tanyakan? Saya rasa sih enggak ya. Masih hari pertama pelajaran itu masih angin-anginan. Besok kita akan coba sedikit quiz juga. Saya akan menggunakan aplikasi lagi biar apa yang saya pelajari kita sama-sama mendapatkan cara belajar yang baik dan baru. Itu teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Lekas bergabung di GC biar nanti kita bisa sharing-sharing informasi. Selamat pagi, sampai jumpa.